Saya tahu karena saya tinggal di sebelah tanah ini, ya, pada saat lama dan saat kecil. Saya tahu, saya sering sama Cek Jinwat, panggilan saya terhadap Pak Suratmo, lihat tanah ini, ya, sama anaknya. Ya, saya lihat sampai yang dulu belum dipagar sekolahan, masih zaman jalanan ada di sebelah ini, jalanan orang kampung, Raden Patah tidak ada, belum ada. Tetapi saya tahu ini tanah beliau, dan bisa dibilang anak-anaknya sering kemari, sering lihat, karena pembangunan aja dulu pertama kali dibangun naruh pacul-pacul di rumah saya. Tahun 72 lah, tahun berapa itu, tahun 70-an, naruh cangkul-cangkulnya di rumah saya. Zaman saya masih kecil, itulah yang saya tahu. Sesali karena respon itu tidak merujuk kepada masalah yang kami tanyakan, malah melebar sehingga audiensi itu tidak membuahkan hasil seperti yang kami harapkan. Kami ingin menegakkan hak kami di atas sisa lahan yang dihibahkan oleh orang tua kami. Ketua Makin yang dulu bertanda tangan disegel, yang bernama Ibu Lindasari Wiharja SH. Kenapa kami mendatangi Ibu Lindasari Wiharja SH? Karena dia yang bertanda tangan dan menjabat pada saat tahun 72 sebagai Ketua Makin. Saya mau menerangkan sejarah orang tua saya memiliki tanah di letter C3208 ya, yang dengan objek pada saat itu, ya kan, itu di Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggis, dengan pembelian dari Kue Bengkok pada tahun dengan letter C 2986 persil 215 kelas 2D ke konversi ke 3208 persil 215 kelas 2D yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor saat itu. Itulah pada tahun pada tanggal 29 Februari 1972 pembelian awal dari Kue Bengkok. Selanjutnya Bapak Suratmo alias Cijinwat, ya kan, menghibahkan pada tanggal 15 Agustus 1972 kepada Majelis Agama Konghucu yang singkatannya Makin Cimanggis seluas 500 meter persegi dari keseluruhan luas dari tanah milik orang tua kami 3.270, ya kan, dengan batas-batas hibah, ya kan. Batas timur adalah Kue Bengkok, batas selatan Suratmo, batas utara Suryadi Setiawan, batas barat Suryadi Setiawan, ya kan. Nah, di saat penghibah, di saat orang tua kami menghibahkan, status perkawinan orang tua kami adalah tercatat di catatan sipil yang bernomor nomor 10/1963, akte pernikahan orang tua kami. Pada tanggal 5 Oktober 1972, Majelis Agama Konghucu Makin Cimanggis memberikan satu ucapan terima kasih kepada Bapak Suratmo alias Cijinwat, ya kan, dengan sekaligus mengembalikan ke kitil yang alas dasarnya 3208 persil 215
kelas 2D atas nama Suratmo dan ditandatanganin oleh Lindasari Wiharja SH dan para saksi saat itu, ya kan. Nah, selanjutnya, ya kan, sisa dari luasan 3.270 itu setelah hibah kami mendapatkan satu orang tua kami memegang IPEDA yang terbit tahun tanggal 26 bulan 3 1973 setelah hibah, ya kan, dengan persil 3208 persil 215 kelas 2D, ya kan, dengan luasan 2770 meter persegi. Nah, disitulah yang kami pertanyakan kepada Majelis Agama Konghucu yang sekarang sudah membentuk yayasan Semangat Genta Rohani. Dan bukti-bukti itu kami sudah bisa perlihatkan data otentiknya dengan lampiran, ya kan, surat bersegel 72, ya kan. Terus dengan ucapan terima kasih yang kedua-duanya ini ditandatanganin oleh Lindasari Wiharja SH, ya kan. Dan kami juga mempunyai data salinan desa, buku besar desa yang ditandatanganin oleh lurah pada saat itu Nur Hadi, yang menyatakan bahwa salinan ini seperti aslinya, yang sesuai dengan IPEDA yang kita punya, ya kan. IPEDA yang kita punya dilengkapi dengan buku C, ya kan. Nah, kita juga mendasar mempunyai satu pernyataan dari desa pada tahun 87 bahwa tanah yang 277 terdaftar di desa, ya kan? Dan kita juga mempunyai surat tidak sengketa pada tahun 93 yang luasannya 544 mencangkup makam dan SMP Segar dengan letter C 3208. Dan kita juga ada bukti kematian orang tua kami yang tercatat di catatan sipil setempat. Ini kematian Pak Suratmo, ini kematian Martina orang tua kami, dan ini surat nikah orang tua kami, ya kan? Dan selanjutnya. Jadi berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan oleh adik saya, maka kami merasa memiliki hak atas sisa luasan tanah setelah hibah. Itu yang kami ingin minta penjelasan dari pihak yayasan. Dan sekaligus kami juga ingin menegakkan hak kami di atas tanah tersebut, yang setelah sekian lama kami pinjamkan kepada yayasan selama 51 atau 52 tahun. Jadi yang dipersoalkan bukan yang tanah hibah 500 tadi, Pak ya? Bukan. Tanah 500 tadi kami tidak pernah permasalahkan, karena itu memang orang tua kami sudah menghibahkan. Nah, terus yang dituntut itu apanya, Pak? Yang dituntut sekarang, kami akan mengambil hak kami di atas sisa luasan tanah setelah dihibah. Itu yang akan kami perjuangkan. Yang tadi kami sudah perlihatkan yang datanya. Semua data-datanya sudah diperlihatkan secara terang benderang. Ya. Seluas 2.770 meter. Nah, selama ini, Pak, tanggapan dari pihak sekolah sendiri terhadap Bapak yang sebagai ahli warisnya? Ya, kami sudah coba beraudiensi. Audiensi pertama, di situ besar harapan kami, apa yang kami tanyakan dijawab dengan proporsinya. Ternyata malah melebar, sehingga inti masalahnya tidak terbahas saat ini. Menjadi kabur, menjadi bias. Nah, selanjutnya ya kami adakan pemasangan kuasa hukum banner, ya kan, sesuai dengan
apa yang kami rasa kami miliki. Dan itu pun pihak yayasan akhirnya memanggil aparat untuk bukan melerai ya dalam hal ini, jadi untuk menengahi sehingga timbul dari pihak yayasan undangan untuk beraudiensi kembali di tanggal 6 jam 4 sore. Yang jatuh pada hari besok, Yang Senin. jatuh pada hari Senin esok hari. Artinya Bapak ingin memperjuangkan hak yang sudah dihibahkan tadi sisanya. Betul Iya. sekali. Itu yang kami perjuangkan. Di luar itu kami tidak akan mengganggu gugat apa yang sudah dihibahkan oleh orang tua kami. Ya, saya tahu karena saya tinggal di sebelah tanah ini ya, pada saat lama dan pada saat kecil. Saya tahu, saya sering sama Cek Jinwat, panggilan saya terhadap Pak Suratmo, lihat tanah ini ya sama anaknya. Ya, saya lihat sampai yang dulu belum dipagar sekolahan, masih zaman jalanan ada di sebelah ini, jalanan orang kampung, Raden Patah belum ada. Nah, jalanan ini juga belum ada. Nah, saya ini tanah memang saya nggak pernah lihat suratnya karena saya juga pada saat itu dibilang masih anak kecil, tapi saya tahu ini tanah beliau dan bisa dibilang anak-anaknya sering kemari, sering lihat. Nah, kalau ada permasalahan begini, ya sekarang yang jelas kita minta dari pihak yang berseteru, ya saling berjiwa besar. Tunjukkan, ya kalau Cek Jinwat anaknya salahkah dia menuntut hak dia? Iya, ini masalah hak. Ya, dia juga wajar menurut hak dia bahwa bagaimana permasalahan ini sekarang dia. Nah, dan bisa dibilang pihak segar kalau emang punya bukti, ya tunjukkan bukti. Jadi masalah cepat selesai, nggak bertele-tele. Ya, biar semua apa sih nggak bisa diselesaikan? Kalau kita ada itikat baik, ya semua juga bisa diselesaikan. Mari kita duduk bareng-bareng, kita sama-sama. Kalau pihak RT RW, saya rasa orang-orang baru di sini nggak tahu masalah yang sesungguhnya, permasalahan ya tanah ini. Tapi Abang pernah mendengar juga masalah hibah yang 500 meter pada saat itu? Pernah 500, cuman kita juga nggak tahu posisi di mana. Pernah dengar 500, karena pembangunan aja dulu pertama kali dibangun naruh pacul-pacul di rumah saya. Waktu tahun 72 lah, tahun berapa itu, naruh tahun 70-an, naruh cangkul-cangkulnya di rumah saya. Zaman saya masih kecil, itulah yang saya tahu. Makanya kalau Bapak ahli waris tadi itu menghibahkan tanah dibangun sekolah atau disumbangkan tanah itu? disumbangkan tanah itu. Kalau pembangunan ya memang ada panitia pembangunan, bukannya. Cuman Bapak itu termasuk, kalau almarhum Cek Jinwat termasuk tokoh besar di Majelis Agama Tinggi di Depok ini, orang besar lah. Tokoh orang keturunan Chinese besar di Depok ini. Ya, dia salah satunya tokoh. Ya, demikian kesaksian saya. Ya, mudah-mudahan semua bisa berjiwa besar. Pada dasarnya ya semua kita keluarga besar makin. Mohon jangan sampai kita ini saling menjatuhkan, saling apa. Semua bisa tanah ada sejarahnya. Ya, hibah ada sejarahnya, ada buktinya. Ya, kalau tanpa bukti ya susah juga kita. Ya mohon ya kita kesaksian ini biar semua masalahnya bisa selesai. Bisa cepat, tidak ada permusuhan.